Annyeong, yuk kita review A Typical Family episode 5. Setelah kejadian ciuman antara Gwiju dan Daehae mendengar sesuatu. Kemudian flashback bahwa di sini Daehae mencoba memanipulasi dengan membuat surat pendaftaran pernikahan seolah Gwiju yang dari masa depan membuatnya. Bubok datang ke kamar Daehae karena tidak bisa tidur. Daehae bertanya soal Bubok yang bisa melihat masa depan bisa sejauh apa. Ia bilang dia hanya memimpikan Daehae saja dan Daehae memakai cincin keluarganya. Gwiju masih memikirkan soal pernikahan. Tak lama ia kembali lagi ke waktu ia mencium Daehae. Ia mencoba tidur lagi, tapi balik lagi ia datang kembali ke momen mencium Daehae tersebut. Gwiju gelisah dan mengajak Daehae keluar untuk berbicara. Daehae mencecar saat pendaftaran pernikahan untuk diberitahu ke keluarga Gwiju. Gwiju minta diceritakan soal kebakaran di sekolah. Daehae malah membahas ciuman mereka. Gwiju berkelit ia mencium Daehae untuk memastikan apakah itu cinta. Daehae bertanya bagaimana hasilnya. Gwiju menjawab biasa saja. Daehae pun langsung menampar Gwiju dan pergi begitu saja. Bubok mencari jam tangannya yang hilang. Donghee menuduh Daehae lah yang mengambilnya. Daehae berkelit dan Donghee curiga dengan kertas yang dipegang oleh Daehae. Dan ia membaca bahwa itu surat pendaftaran pernikahan Gwiju dan Daehae. Gwiju bilang itu mungkin saja dia dan membuat Donghee frustasi. Orang tua Gwiju tampak senang. Gwiju bilang harus temui keluarga Daehae terlebih dahulu dan Daehae mengaku ia punya seorang ibu yang merawatnya. Bubok gelisah karena ibu Daehae adalah pemilik sauna yang ia lihat di mimpinya. Dan ia punya firasat buruk dan mau mencari tahu hal lebih soal ibu Daehae. Pak Bok berhasil menyelidikinya dan ia adalah Baek Il-hong dan ia seorang residivis. Bubok bilang ia sedang bersama Baek Il-hong. Baek Il-hong datang ingin berbicara. Dengan tegas ia minta agar Daehae tidak membuang waktu. Bubok membahas masa lalu Baek Il-hong ini dan ia mengakuinya. Namun sekarang dia berubah dan minta segera meresmikan pernikahan Daehae dengan Gwiju. Daehae melihat Ina pulang tidak menggunakan sepatu dan Ina berbohong kalau ia lupa. Daehae membuatkan teh tapi Bubok menjawabnya dengan dingin. Donghee kembali menghasut ibunya bahwa mimpi Bubok bukan berarti Dohee akan menjadi keluarga mereka. Gwiju masih bingung tentang bagaimana ia bisa menyelamatkan Daehae. Daehae menjawab karena itu Gwiju mencintainya. Gwiju minta Daehae mengaku kalau ia berbohong dan bertanya siapa Daehae sebenarnya. Daehae sendiri menjawab tidak tahu dan ia pun sulit untuk percaya. Tak lama Gwiju di hadapannya menghilang. Gwiju kembali saat ia bertemu Daehae dan saat bertanya cerita detail kebakaran di sekolah dan saat Daehae menamparnya. Daehae pergi tapi tali sepatunya terlepas dan Gwiju yang dari masa depan mengikatkan tali sepatu Daehae. Gwiju lalu kembali lagi ke masa kini dan Daehae shock dan bertanya Gwiju dari momen yang mana. Daehae membahas bahwa kejadian 13 tahun lalu juga tak mudah baginya. Kemudian Gwiju balik lagi ke masa lalu dan melihat Ina yang mencuri jam tangan neneknya. Sementara Daehae pergi ke sekolah untuk membawakan Ina sepatu. Ina merasa tidak nyaman dengan kedatangan Daehae dan Daehae melihat sepatu Ina dipakai temannya. Daehae lalu mengajak Ina berbicara dan mengira ia dibully karena Ina mencuri jam tangan untuk temannya. Ina bilang Daehae tidak paham dan minta jangan beritahu ayahnya. Jika tidak, ia akan mengungkap kalau Daehae adalah seorang penipu. Ina lalu membaca pikiran Daehae soal rencana Daehae dan mengapa ia membiarkannya saja. Ia tahu kalau Daehae sudah menikah 2 kali hanya untuk menipu dan membalas dendam. Dan pernikahan ketiga tidak sesuai rencana karena ia sungguh menyukainya. Daehae shock bagaimana Ina bisa tahu dan ia sadar kalau Ina menyembunyikannya kekuatannya selama ini. Gwiju di saat yang sama juga datang ke sekolah Ina untuk menemui wali kelas Ina. Sementara Daehae panik dan menelpon paman dan ibunya untuk memberitahu bahwa mereka salah pilih target. Sebaiknya tidak terlibat dengan keluarga Bok karena mereka tahu segalanya. Gwiju melihat Daehae dan memanggilnya. Daehae yang ketakutan dengan kekuatan keluarga Bok pun berlari kabur.
Ia lalu bersembunyi di gedung olahraga dan masuk ke dalam gudang. Tapi di sana malah terkunci dan ia mencoba menelpon pamannya, tapi HP-nya malah lowbat. Pamannya mau menolong tapi dilarang oleh Baek Il-hong. Sementara Dae-hae teringat saat ia terkurung di gudang di kejadian kebakaran sekolah 13 tahun lalu ketakutan. Gwiju datang dan menyadarkan Dae-hae yang lemas. Dae-hae histeris ketakutan, takut tak ada yang datang menolongnya. Ia lalu menceritakan kejadian saat ia terkurung di gudang. Gwiju langsung mengingatnya dan bertanya soal gudang lantai 5 di SMA Putri tersebut. Dae-hae kebingungan bagaimana bisa Gwiju tahu. Gwiju menjawab sepertinya dialah yang akan datang menyelamatkan Dae-hae. Dae-hae membanting dalam hati bahwa saat itu ia sangat berharap bahwa Gwiju lah yang sebenarnya menolongnya pada saat itu. Oke guys, sekian review A Typical Family episode 5. Terima kasih sudah nonton dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update-nya. Thank you.